Oke, kita lanjutkan. Jadi, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Hakim yang akan membantu webinar pada siang hari ini. Oke, kita lanjutkan sesi kita mengenai linear analisis menggunakan abstrak di Altair. Jadi 2 minggu sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai yang di minggu pertama itu linear static. Ya, dan juga minggu kedua kita sudah mempelajari normal modes analysis. Ya, di 2 minggu kemarin kita menggunakan model yang sama, yaitu rangka sebuah go-kart, ya, mobil kecil. Di minggu pertama di linear static kita menganalisis displacement dan juga stres yang dialami struktur akibat beban dari penumpang dan juga engine. Lalu di minggu kedua kita melakukan normal motion analysis, di mana kita melihat frekuensi natural yang ada dalam rangka mobil tersebut. Nah, di minggu ketiga ini kita akan mempelajari linear buckling. Ya, untuk modelnya, untuk minggu ini kita menggunakan model yang berbeda untuk linear buckling. Oke, sebelum saya ulangi lagi. Jadi di linear analysis itu di mana simulasinya itu deformasinya dan straightness-nya itu kecil. Lalu deformasi yang terjadi itu proporsional kepada beban yang diberikannya, di mana beban hasilnya itu dia akan berhubungan secara linear dari beban yang diberikan. Jadi misalnya beban yang diberikan itu 2x, displacement yang terjadi itu 2D. Lalu misalnya bebannya 3x, nanti displacement yang terjadi itu 3D. Ya. Lalu materialnya itu berperilaku dalam range linear inelastic, jadi elastic deformation saja, dan jadi tidak sampai ke plastic deformation. Dimana kalau di elastic deformation itu deformasi yang terjadi itu akan kembali seperti semula. Ya. Jadi range-nya itu ada di elastic deformation dan juga dia tidak ada kontak yang akan mengubah kekakuan dari modelnya, ya. Lalu apa itu linear buckling analysis? Jadi linear buckling analysis itu dilakukan untuk mensimulasikan khususnya secara general, ya, banyak dilakukan untuk mensimulasikan thin wall structure, atau struktur yang mempunyai dinding-dinding tipis atau bagian-bagian yang tipis seperti ini. Jadi mana struktur tersebut itu ada beban compression dan atau geser, ya, yang dimana walaupun bebannya itu tidak membuat materialnya tidak sampai membuat material itu mengalami limit kekuatannya, ya. Jadi stres yang terjadi misalkan tidak sampai yield stressnya, tetapi beban tersebut masih bisa membuat ketidakstabilan, itu buckling, ya. Nah, jika kita melakukan linear static analysis saja, buckling ini tidak akan bisa terlihat, ya. Jadi nanti kalau kita melakukan linear static saja, buckling ini tidak akan terlihat. Yang terlihat hanya displacement dari arah atas bawahnya ini saja, sedangkan buckling ini tidak bisa tersimulasikan. Nah, jadi gunanya linear buckling adalah untuk mengecek apakah struktur thin wall-nya itu akan mengalami buckling seperti ini atau tidak. Walaupun bebannya itu dia tidak sampai menghasilkan yield stress-nya. Nah, jadi untuk simulasi linear buckling sendiri itu ada 2 tahapan. Yang pertama kita harus melakukan simulasi linear static dulu. Ya, jadi dari linear static nanti kita bisa mendapatkan stres persebaran atau distribusi stres yang ada di struktur. Lalu dari persebaran tersebut kita bisa mendapatkan geometric stiffness matrix-nya, ya. Nah, kalau ini sudah kita dapatkan, baru kita mengkalkulasi
bulking loads-nya, ya, kita mengkalkulasi eigen value-nya dengan hasil stress yang tadi sudah didapatkan dari linear static analysis. Oke, ini persamaan yang digunakan secara general. Ya, untuk workflow-nya seperti biasa, yang dimana kita akan masuk ke tahap analisis setup. Jadi modelnya itu sudah di mesh, jadi kita tinggal setup untuk linear buffering. Jadi kita solver yang menggunakan OptiStruct, dan jika untuk melihat hasilnya kita menggunakan Hyperview. Oke, di linear buffering sendiri, jadi yang pertama tadi kita melakukan static analysis dulu, di mana di static analysis ini kita mendefinisikan constraint juga loads-nya. Lalu setelah itu baru kita melakukan analisis buffering-nya, itu dengan pertama mendefinisikan card load collector berupa EIGRL. Jadi ini untuk card untuk melakukan kalkulasi eigenvalue dengan metode Lanczos iteration. Lalu setelah itu baru kita run lagi untuk melihat apakah akan terjadi buckling atau tidak. Ya, untuk unit klasifikasi yang akan kita gunakan, kita akan menggunakan yang MPA ya, di mana saya menggunakan panjangnya dengan milimeter, masanya ton, force-nya newton, time-nya second, density-nya ton per meter kubik, per milimeter kubik, stress-nya megapascal, dan juga gravity-nya dalam 9.810 mm per second kuadrat. Oke, kita akan masuk ke Hypermesh, Hyperworks. Oke, jadi Hyperworks ini yang saya pakai itu di versi 2022 ya, sesuai dengan versi student. Ya, di versi student juga versi yang masih 2022 ya. Oke, jadi di link yang sudah diberikan itu bisa dilihat ada update lagi tadi untuk modelnya. Jadi bisa dibuka di file yang jadi di file kita open yang solver deck ya. Jadi di file open yang solver deck, lalu pilih yang iBeam H10 Start. Lalu kita open. Jadi di sini sudah ada modelnya. Jadi ini sebuah iBeam dengan tinggi 10 ya. Jadi untuk mengecek tinggi bisa menggunakan measure di sini. Sorry, sini 11,5 ya. Jadi tinggal 11,5. Lalu panjangnya ini 100 ya. 100 mm. Oke. Nah, pertama kita akan mendefinisikan material dan juga propertinya. Jadi untuk mendefinisikan material, kita akan menggunakan material steel. Jadi kita ke tab model di sini, lalu klik yang materials. Ya, nanti akan muncul di sini komponen baru, parameter baru yaitu materials. Ini di rename menjadi steel. Ya, kita pakai yang mat 1 untuk linear analysis. Sini modulus yang-nya. Tadi kan saya sudah menjelaskan kita akan memakai unit konsistensi MPA, di mana untuk memodelkan stresnya itu kita dalam unit megapascal. Nah, untuk steel sendiri kan kekakuannya atau modulus Young-nya itu secara general 210 gigapascal. Nah, karena kita menggunakan MPA, di mana stresnya dalam megapascal, jadi kita harus konversikan dulu. Di sini menjadi dari gigapascal ke megapascal, itu dikalikan 1000 ya. Oke, lalu untuk Poisson rasionya, ini 0,3, ini Poisson rasio. Lalu untuk density-nya ini 7,85
min 9 atau 7,85 kali 10 pangkat min 9 ton per milimeter kubik. Oke. Jadi kalau sudah ini tinggal di close saja. Jadi langsung di save otomatis ya. Jadi di sini bisa diklik 2 kali materialsnya. Kalau teman-teman belum muncul model browser, ini bisa diklik view lalu dicentang model browsernya. Oke, kalau sudah, nah ini bisa diklik 2 kali material sini. Jadi misalkan teman-teman sewaktu-waktu ingin mengedit material yang sudah dibuat, ini bisa masuk ke tab materials, lalu ke style. Ya, di sini diklik, nanti akan muncul parameternya di sini ya, di bawah sini. Jadi kalau mau diubah, tinggal diklik aja di sini. Oke, setelah itu kita akan menaktifkan propertinya. Lalu di sini diklik properti. Eh, sini di sini kita menggunakan elemen shell ya. Ini karena kita menggunakan elemen shell, di sini card image-nya di V-shell. Lalu materialnya dipilih eh, material yang tadi sudah kita buat, yaitu steel. Oke, lalu di sini T untuk ketebalan. Di sini kita pakai 0,5 mm. Lalu kalau sudah di close ya, ini di enter lalu di close. Dan nanti akan tersave otomatis. Ya, sama kalau kita ke tab model nanti akan muncul di sini propertiesnya. Itu P-shell. Kalau mau dilihat juga bisa diklik 2 kali di properties, nanti akan muncul tab baru ya. Properties, lalu bisa diklik lagi shell-nya untuk melihat definisi yang tadi kita sudah buat, dan juga untuk misalkan mau mengedit ketebalannya. Oke, lalu yang kedua, lalu setelah itu, setelah mendefinisikan material dan properti, kita bisa mengassign propertinya ke elemen ini. Jadi caranya, ini ke model, diklik 2 kali di components, nanti muncul tab baru komponen. Oke, ini beam, klik propertinya, lalu pilih yang shell. Nanti materialnya akan terisi secara otomatis, karena di properti ini sudah mendefinisikan juga materialnya. Oke, jadi yang pertama kita akan melakukan simulasi linear static terlebih dahulu untuk mendapatkan geometric stiffness-nya, geometric stiffness matrix. Jadi kita perlu melakukan simulasi linear static dulu untuk mendapatkan distribusi stresnya. Jadi kita ke tab Analyze. Oke. Nah, di sini kita akan memodelkan dia ada sebuah force di tengah-tengah beamnya, dan juga di kedua ujung beamnya ini akan diberikan boundary condition berupa fix ya. Jadi di ujung beam, di kedua ujung beam ini dia tidak bisa bergerak sama sekali. Yang pertama, kita ke DC di ini, apply DC, lalu pilih yang constraint. Ya, nanti akan muncul di sini panel di bawah. Oke, lalu diklik notes. Ya, jadi di notes-nya diklik dulu, lalu ini juga dipilih notes yang ada di ujung-ujung modelnya. Ini kalau sudah, ini uh, di checklist semuanya. Jadi di OF 1, 2, 3 itu merupakan degree of freedom arah translasi X, Y, dan Z. Kalau untuk yang 456 itu arah rotasi X, Y, dan Z. Ini di checklist semua, yang berarti kalau di checklist, maka dia ditahan ya. Di freedomnya di translasi dan rotasi yang bersangkutan. Oke, kalau nol di sini berarti dia artinya dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kalau misalkan di sini saya isi 1 misalnya ya,
Itu berarti nanti dia bisa bergerak dengan translasi maksimal sejauh 1 ya. Kita isi 0 semua, lalu di sini kita create. Oke, ya nanti akan muncul di sini ya. Ada labelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini yang mengartikan degree of freedom yang di constraint, yang ditahan. Oke, kalau kita ke model, nanti akan muncul di sini ada load collectors dan juga loads ya. Jadi ketika kita mendefinisikan suatu boundary condition atau beban, itu nanti akan secara otomatis dibuat load collectors ya. Jadi load collectors ini berisi eh, ada 50 ya. Jadi boundary condition itu masuknya ke loads di sini. Jadi di load collector ini berisi 50 loads, yaitu boundary condition di nodes-nodes yang ada di sini ya. Jadi totalnya di sini ada 50 nodes yang diberikan boundary condition berupa fix. Oke, ini kita klik 2 kali load collectors-nya untuk memunculkan di tab baru load collector. Di sini kita klik, jadi ini load collector yang terbuat secara otomatis. Oke, di sini saya rename menjadi SPC. Ini kalau di klik kanan ya, lalu pilih yang card edit untuk memunculkan di sini ya parameternya. Kalau misalkan tadi belum muncul, nah di sini card image-nya memang none. Jadi di sini lalu ada load types itu SPC dengan banyak 50 ya. Di load collector ini untuk membuat sebuah grup beban ya, yang isinya di mana SPC dengan berjumlah 50. Nah, karena kita ingin membuat beban yang kedua, yaitu sebuah loads, ya, di sini kita akan mendefinisikan sebuah gaya ke arah bawah. Ini kita perlu membuat load collector baru. Ya, jadi, misalkan saya buat beban baru tanpa membuat load collector, nanti di load collector ini akan ada force di sini ya, selain SVC. Nah, itu tidak bisa dilakukan, tidak boleh karena nanti pada saat definition load case itu dia akan bertabrakan. Jadi kita harus membuat load collector baru untuk beban yang berbeda jenis. Nah, di sini di klik kanan, bisa di klik kanan di tab load collector, lalu klik create collector. Yang di sini saya buat load collector dengan judul force. Oke, lalu kita buat bebannya itu dengan di tab analyze pilih yang force ini. Lalu klik lagi di sini nodes-nya. Oke, untuk di sini kita akan memilih nodes yang ada di tengah-tengahnya ya. Oke, ini saya section cut dulu. Oke, jadi ini untuk nodes yang ada di tengah. Ini saya akan berikan di bagian atasnya saja. Nah, di sini ada 7 nodes ya yang dipilih. Oke, untuk misalkan kita ingin membuat force yang dimana bebannya itu terbagi rata ke setiap nodes, ini bisa diklik di magnitude, pilih yang nodally distributed.
Yang untuk arahnya di y-axis dengan misalkan di sini kita buat minus 1000 ya. Ini lalu di create. Ya, jadi di sini terbagi rata ya, eh, ke 7 nodal. Jadi yang 1000 min 1000 ini terbagi rata ke 7 total karena kita menggunakan modalnya distributed. Oke, ini saya hilangkan dulu section cut-nya. Oke, selanjutnya setelah kita mendefinisikan beban dan juga boundary condition, cara membuat load case yaitu dengan menggunakan load step. Jadi di model browser, ini ada klik kanan, create ke load step. Oke, di sini kita buat linear static. Yang analisis type ganti ke linear static yang paling atas. Lalu SPC di sini ya untuk SPC. Jadi misalkan di luar kolektor ini ada malah dia force isinya itu akan error ya. Jadi SPC isinya hanya boundary condition saja. Itu ini ya. Lalu load-nya kita tadi sudah mendefinisikan force. Oke. Oke, jadi ini sudah load step-nya. Kalau sudah, ini kita bisa analyze ini run-nya. Jadi masih di tab analyze, lalu kita jika ingin running, melakukan running ke analisis ini yang tombol play, kan nanti akan muncul di sini. Ini bisa di save as-nya. Pen. Nah, sudah bisa klik yang Optis tracking. Oke, karena di sini saya ada apa namanya Optis track yang lain. Jadi misalkan teman-teman sudah menginstal yang versi student, nanti dia akan muncul apa namanya Compute Console. Karena di sini saya pakai yang berbeda Compute Console-nya, jadi dia tidak keluar. Ini nanti akan muncul. Nanti akan muncul Compute Console Solver View seperti ini ketika nanti diklik Optis Track-nya. Hmm.
Oke, nanti misalkan teman-teman sudah running dengan mengklik tadi tombol OptiStruct, nanti akan muncul window ini Altair Compute Console Solve Review. Ya, nanti ditunggu sampai dia analisis komplit. Kalau untuk melihat hasil, ini bisa tekan yang result, tapi kalau misalkan tekan result dia gagal, ini kita bisa kembali ke HyperWorks-nya. Ya, di sini kalau ingin melihat hasil, kita buka page baru. Jadi di Untitled, diklik, lalu klik yang plus, yang untuk membuka page baru. Nah, lalu diganti di sini di Hyperview ya. Oke, diganti ke Hyperview, baru kita open. Di sini klik yang folder kuningnya, lalu klik lagi di sini yang folder kuning di bagian panel, lalu pilih yang file dengan ekstensinya .h3d. Lalu di open, lalu pilih yang lalu klik apply. Oke, sebelum itu bagi teman-teman yang sudah hadir, dimohon untuk eh, mengisi absensi ya. Bisa dilihat di bagian Q&A, itu ada link yang sudah saya kirim untuk mengisi absensi webinar pada siang hari ini. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk melihat hasilnya, ini kita bisa ke kantor. Kalau misalkan mau melihat stresnya, ini result tab-nya diganti jadi elemen stresses, lalu di apply. Dan untuk melihat hasilnya, oke. Jadi ini kita sudah mendapatkan stresnya. Jadi selanjutnya adalah kita melakukan analisis buffering. Ya, untuk melakukan analisis buffering-nya, tadi seperti di PPT, kita akan mendefinisikan card EIGRL, yaitu untuk mengkalkulasi eigenvalue-nya, jadi dari eigenvalue dan juga stress-nya itu nanti akan dikalkulasi apakah akan terjadi buffering atau tidak. Nah, untuk membuat card EIGRL, ini kita bisa ke model browsernya. Jadi model browser, di klik kanan, create, lalu pilih yang last type inputs. Oke, jadi di sini tipenya bisa dipilih yang EIGRL. Lalu di sini untuk range frekuensi, di sini eh, saya dari 0,1 sampai ke 1000 ya. Jadi ini sama seperti di simulasi webinar minggu kemarin yaitu normal mode analysis. Di EIGRL ini dipakai untuk mencari frekuensi natural ya dari sebuah struktur. Jadi di V1 V2 ini merupakan range frekuensi yang mau dicek. Jadi V1 ini berarti frekuensi awalnya dari 0,1 Hz sampai ke V2 yaitu 1000 Hz di sini. Jadi akan dicek apakah di range 0,1 sampai 1000 Hz itu ada frekuensi natural yang ada di struktur tersebut. MD ini untuk melihat jumlah mode shape yang ada di range frekuensi tersebut. Di sini kita bisa melihat 10 mode shape yang ada di frekuensi ini. Misalkan di frekuensi ini hanya ada
3 mode shape, berarti nanti yang keluar hanya 3 mode shape saja, atau 3 frekuensi natural saja. Oke, kalau sudah di close, lalu kita akan membuat load step yang baru. Create load step. Oke, di sini untuk yang bucklingnya. Lalu di sini analisis type, pilih yang linear buckling. Nah, kita pakai SPC yang tadi. Di sini kolektornya kita pilih yang SPC. Lalu start sub buckling ini ya, kita pilih. Jadi kita akan memakai load step kita yang tadi, yaitu yang linear static. Jadi dari hasil linear static itu akan digabungkan dengan load step inputnya yang IGRL tadi, eigen value-nya dari stresses dari linear static ini, dan juga dengan eigen value-nya ini kita bisa ngecek apakah akan terjadi buckling atau tidak. Oke, lalu kalau sudah di close, nah ini bisa kita run lagi ya, dengan menggunakan Optis Rack ini diklik. Oke, tunggu sampai analisisnya selesai, analisis completed ya. Oke, ya ini sudah selesai analisisnya. Kalau sudah bisa ke page yang tadi, itu dibuat, kita gunakan hyperview. Nah ini kita buka lagi filenya. Mau pilih yang H3D ya. Jadi apply. Ya, lalu di sini dicek. Di sini akan ada 2 subcase. Yang pertama linear static dan yang kedua ada linear buckling. Oke, kita langsung lihat ke linear bucklingnya. Oke, lalu di sini contour buckling mode di apply. Yang misalkan ini kurang jelas, hasilnya di deformation, ini bisa dinaikkan skalanya, jadi 5 kali, misalnya 5 kalinya. Oke, jadi untuk membaca hasil linear buckling, itu bisa melihat ke ini ya, ke F di sini. Di sini ada F sama dengan 3,3. Ini artinya apa? Nah, untuk mengecek apakah di struktur tersebut akan terjadi buckling atau tidak dari beban yang sudah diberikan, itu kita bisa hanya dengan melihat di mode 1 dengan nilai F-nya. Jadi kita melihat nilai F di mode satunya. Nah, ketika nilai F-nya ini kurang dari 1, ya, yaitu misalkan 0,9, 0,7, atau 0,99, itu dia artinya sudah terjadi buckling dengan beban yang diberikan. Tetapi kalau misalkan nilai F-nya ini dia lebih dari 1,
Yaitu contohnya di sini yaitu 3,3 nilai F-nya. Itu mengartikan bahwa agar struktur ini terjadi buckling, bebannya itu harus dinaikkan sebesar 3,3 kali baru dia terjadi buckling. Nah, jadi kalau misalkan nilainya lebih dari satu, maka struktur itu masih belum mengalami buckling sama sekali. Ya, tetapi kalau eh, ingin tahu seberapa besar eh, beban yang diberikan agar dia terjadi buckling, itu tinggal mengalihkannya saja dengan angka di F-nya ini, itu 3,3 kalinya. Ya, jadi dengan kalau kita menaikkan bebannya dengan nilai 3,3 kalinya, baru struktur ini akan mengalami buckling dengan bentuk buckling seperti ini. Ya. Jadi ada ketika beban ini kita naikkan 3,3 kalinya, akan terjadi ketidakstabilan, ya, di mana uh, strukturnya dia akan bengkok. Padahal kalau kita simulasikan dengan linear static saja, itu dia hanya seperti ini ya, deformasinya. Nah, jadi itu gunanya untuk melihat uh, apakah struktur akan terjadi buckling atau tidak, itu dengan menggunakan linear buckling analysis. Nah, karena bisa jadi walaupun di linear static uh, dengan simulasi linear static itu dia fine-fine saja deformasinya, tetapi bisa jadi dengan kita melakukan buckling analysis akan ada ketidakstabilan ya di struktur tersebut karena adanya buckling. Oke, kalau kita lihat lagi ke mode kedua, yang nanti misalkan dinaikkan lagi bebannya dari 0,1 kalinya, nanti mode buckling akan terjadi itu akan bentuknya seperti ini ya. Oke, jadi itu untuk buckling analisis. Nah, untuk mengatasi buckling itu bisa dengan menggunakan stiffener ya sebenarnya. Jadi bisa menambahkan stiffener. Ya, di file yang saya upload, yang sudah di-share, di link yang sudah di-share, itu ada eh, model lain yang sudah saya berikan stiffener. Ya, di sini di iBeam H10 stiffener. Oke, nah ini sudah ada eh, beam yang saya berikan stiffener untuk menguatkan eh, strukturnya. Oke, lalu di file run-nya itu juga sudah ada eh, ini ya hasilnya. Ini di modern, pilih yang H3D di sini. Oke, jadi di mode pertama dia 9,7 kalinya, sedangkan di sini yang mode pertama dia 3,3 kalinya ya. Oh ya, maaf, ini dia ketebalannya berbeda. Ya, yang ini satu, yang di sini 0,5 ya ketebalannya. Ya, eh, jadi untuk mengatasi buckling bisa juga dengan cara dengan menambahkan stiffener seperti ini.
bagi para peserta yang sudah hadir, jangan lupa untuk mengisi absensi ya, dengan link yang sudah saya berikan di kolom Q&A. Jadi sana ada absensi yang harus diisi untuk mendapatkan sertifikatnya ya. Oke, karena tidak ada, saya tunggu sampai jam 3 ya untuk mengisi absen. Apabila tidak ada pertanyaan, akan saya akhiri webinarnya.
Oke, karena sudah jam 3, terima kasih bagi yang sudah mengisi absen dan juga selamat kepada Stephen Chandra Christian karena telah berhasil menjawab pertanyaan dengan tepat. Eh, Nanti Stephen akan mendapatkan merchandise yang akan dikirimkan oleh kami ke alamat yang bersangkutan. Kepada Stephen dimohon untuk kontak ke reminder, kontak yang tadi mengirimkan reminder ya, agar untuk mengirimkan alamatnya, sehingga nanti bisa kami kirimkan merchandise-nya. Oke, mungkin saya akhiri webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.